Sebagai manusia tentu kita pasti pernah merasakan cemas gitu ya. Kita cemas terhadap sesuatu yang akan ada di masa depan. Entah kita melakukan hal-hal sesuatu yang mungkin di luar zona nyaman kita atau yang menjadi challenge buat kita. Dan itu seringkali membuat kita menjadi merasa cemas. Dan itu hal yang wajar karena itu adalah salah satu reaksi dari tubuh, dari psikologis kita untuk mempertahankan diri dari sesuatu yang mungkin di luar zona nyaman. Karena kan secara psikologis kita pasti tidak ingin sakit, tidak ingin merasakan hal-hal yang tidak enak. Dan keluar dari zona nyaman itu seringkali membuat kita menjadi tidak nyaman. Dan itu membuat rasa cemas karena secara psikologis kita ada rasa takut kalau waduh nanti jadi nggak nyaman, jadi nggak enak. Nah, itu makanya muncul rasa cemas. Padahal mungkin hal-hal tersebut ya hal-hal yang wajar dan mungkin bisa biasa aja terjadi. Kayak misalnya ketika mau public speaking, itu pasti akan ada rasa cemas, tapi itu wajar. Yang penting jangan sampai rasa cemas tadi justru menghentikan kita untuk melakukan hal-hal yang positif dan bisa membuat kita menjadi jauh lebih baik. Karena orang-orang berhasil, mereka pasti mau untuk memperluas zona nyamannya, mau melakukan hal-hal yang di luar zona nyamannya. Jadi semakin dia meluaskan zona nyamannya, kesuksesannya juga akan jadi makin besar. Dan saya pernah baca di satu buku namanya Millionaire Mind Intensive adalah uang kita atau kekayaan kita ataupun kesuksesan kita, tapi dari konteks Millionaire Mind itu adalah kekayaan kita, uang kita itu sama dengan luas comfort zone kita. Kalau kita mau meningkatkan kesuksesan kita, meningkatkan kekayaan kita, income kita, berarti kita harus mau untuk keluar dari zona nyaman. Lebih tepatnya bukan keluar, tapi memperluas zona nyaman kita. Oke, jadi yang misalnya awalnya, saya udah nyaman ngobrol satu dengan orang lain, awalnya grogi, nah itu udah mulai luas. Tapi diperluas lagi, saya sekarang mau belajar public speaking, berlatih public speaking, sehingga makin luas lagi zona nyaman saya, dan itu kesempatan kita mendapatkan kesuksesan dan kekayaan akan jadi jauh lebih tinggi. Jadi harus diperluas, walaupun ada perasaan rasa cemas, tapi tetap harus di-push diri kita, selama itu hal positif ya, tetap dilakukan sehingga diri kita dan karir kita akan terus meningkat setiap saatnya. Lalu gimana caranya untuk mengatasi rasa cemas kalau rasa cemas tersebut datang kayak gitu ya. Biasanya kita tuh akan menjadi tambah cemas itu ketika kita terlalu sibuk untuk memikirkan suatu hal di masa depan. Nanti bagaimana kalau saya belum berhasil, nanti bagaimana kalau saya diketawain orang, dan lain-lainnya. Dan itu membuat rasa cemas, karena itu adalah suatu hal yang tidak bisa kita kontrol, oke? Masa depan gimana cara ngubahnya? Kan nggak bisa gitu kita langsung lompat ke masa depan. Nah itulah yang membuat kita satu yang namanya cemas. So, bagaimana caranya untuk bisa mengatasi hal tersebut? Nah, kita membuat perasaan cemas tadi, kita dengarkan untuk bisa membuat kita jadi jauh lebih baik. Contoh misalnya cemas ketika public speaking. Nah, kita dengerin, perasaan cemas ini muncul karena saya kurang persiapan, saya belum berlatih. Nah, dari rasa cemas tadi justru teman-teman melakukan satu yang namanya practice atau latihan public speaking. Sehingga teman-teman akan jadi jauh lebih siap dan jadi jauh lebih tenang, dan rasa cemas tadi akan jadi berkurang. Nah, jadi kuncinya adalah ketika kita merasakan cemas, itu kita mendengarkan diri kita, serta kita melakukan apa yang bisa kita kendalikan saat ini untuk membuat kita jadi jauh lebih siap untuk menghadapi masa depan, menghadapi apa yang akan dilakukan di kemudian hari. Oke, jadi cemas itu adalah momen di mana kita merasa helpless, kita tidak bisa mengendalikan masa depan, itu kita jadi cemas, atau mungkin teman-teman lebih banyak hidup di masa lalu. Andai dulu saya begini, coba dulu saya begini. Nah, itu membuat kita merasa cemas. Kalau perasaan itu muncul, itu wajar, it's okay. Kita bisa dengarkan, apa sih pesannya? Lalu fokus pada apa yang bisa kita kontrol. Apa yang kita bisa siapkan saat ini, sehingga kita bisa semakin lebih siap dan mengurangi rasa cemas tadi untuk menghadapi tantangan yang ada. Oke? Thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kalau mau tanya-tanya lebih lanjut atau ada pertanyaan-pertanyaan terkait self-development, karir atau kehidupan, teman-teman bisa silakan DM saya di Instagram di @andreasburdes. Teman-teman bisa DM di sana.
Serta buat teman-teman yang mau belajar tentang meningkatkan produktivitas kerja teman-teman, bagaimana agar bisa setiap hari bisa terus dalam peak state atau kondisi emosi yang peak, terus semangat setiap hari dan memiliki strategi yang tepat untuk bisa menyelesaikan lebih banyak dengan waktu yang lebih sedikit, teman-teman bisa join di online course-nya, namanya Meaningful Productivity. Teman-teman silakan klik link di deskripsi. Karena ada promo akhir tahun, teman-teman bisa dapatkan harga spesial yang harganya bisa dibilang tidak semahal harga kopi yang teman-teman minum. Oke, thank you teman-teman sudah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Saya Andreas Bordes, sukses selalu untuk kita semua.